Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dede PJ, Dedeknya Pejuang Jalan. Di video kali ini saya akan mengingatkan kepada semua muslim yang ada di Indonesia agar berpikir secara waras dan secara pintar. Karena apa? Di sebuah video kok ada sebagian umat muslim yang mengundang seseorang yang pernah mengatakan bahwa kitab suci itu fiksi, kata beliau. Kok bisa diundang di acara Maulid Nabi untuk mengisi ceramah dan untuk mencerahkan umat manusia, mencerahkan umat muslim, di mana orang tersebut pernah mengatakan bahwa kitab suci itu fiksi. Kok bisa-bisanya yang mengatakan kitab suci itu fiksi, kok bisa-bisanya dipercaya sama umat muslim sebagian yang telah mengundang beliau? Kan menurut saya aneh. Ayolah, sebagai orang muslim, jangan mau kita dipekok-pekokin sama orang-orang seperti itu yang sudah pernah mengatakan kitab suci itu fiksi. Kan di situ juga datang, kalau nggak salah di pesantren atau di mana itu, yang jelas orang tersebut datang dengan diiringi bersolawat Nabi, padahal kan sebenarnya orang itu orang non-muslim. Kok bisa-bisanya disambut dengan sholawat Nabi dan dinaungkan dengan takbir dan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tuh yang pekok, yang mengundang atau yang diundang sebenarnya. Ayolah kita sebagai umat muslim, semoga video ini bisa mencerahkan atau bisa membuat nalar dengan pemikiran yang benar. Saksikanlah video tersebut ini. Non-muslim bicara di dalam forum Maulid Nabi. Masalah wong ning agamane sadurunge dhek wong bento. Ya awak dhewe oleh gambarane agamane wong liya, teko wong pokok-pokok ngoten niku. Akhirnya kita selalu dapat gambaran agama orang dari orang-orang kayak gini ya. Elek. Dan yang pertama yang saya tahu dan saya kira bagian yang paling tinggal adalah perintah untuk jihad. Berjihad artinya menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pekerjaan saya. Tak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja. Enggak boleh agama kok menurut saya. Agama yang menurut Allah dan Rasul. Enggak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam karena setiap orang menurut masing-masing. Bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu, sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Orang yang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri maka sama juga pesan satu tiket. Nah, di balik itu saya membacanya begini, jangan-jangan Rocky Gerung ini sedang melakukan dalam tanda petik itu pemurtatan umat. Nah, si Rocky Gerung itu kayaknya gak memotivasi dan memprovokasi. Orang Kristen tidak boleh masuk masjid, itu kalau nggak masuk masjid mereka. Begitu masjid mereka boleh. Rocky Gerung aja boleh pidato di masjidnya. Bagaimana mungkin kitab itu diturunkan pada seseorang yang buta huruf? Bagaimana mungkin kitab itu diajarkan dan diterima oleh sepertiga bangsa manusia? Artinya ada sesuatu yang sakral dan ada sesuatu yang masuk akal di dalam uraian-uraian tekstual Quran. Begini aja ini saya jawab, tapi ini kan sama relax saja santai. Jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madh itu memuji. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya, padahal Nabi itu dikawal oleh nubuwah. Ini bedanya Nabi sama Nabi. Di Quran itu biasa ada kata makun tatadri mal kita bualan iman. Terjemahnya kan kamu tidak tahu. Tapi itu sifat madh. Sifat apa? Madh itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami penzoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Kan itu dalil pertama Quran. Baca, belajar, pikir, ikro. Bukan kerja. Ngutip kutipan tokoh atau apa hanya sepotong-potong itu bahaya. Bahayanya begini, itu bukan hanya karena yang ngendikan tokoh. Meskipun Quran kalau wakafnya salah itu ya bahaya.
Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabnya gimana? Saya tidak bisa baca. Tapi bukan sifat guru, justru bagus. Kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku, dan itu dia jadi Nabi. Wah, itu memang bacanya banyak. Clear ya ini ya, supaya nggak salah paham. Jadi dikatakan tidak tahu kalau Nabi itu bagus, mader, nggak bisa baca juga mader, sifat ujian. Kalau kamu nggak bisa baca, buruk sekali. Ahok penghina Quran, Sukmawati penghina Islam. Begitu Rocky Gerung, lihat kayak gini nih, kiai ini wis hafal. Akan ada masanya orang-orang madamkan cahayanya Allah, tapi dibiarkan. Rocky Gerung ini ngomong Al-Quran fiksi aja nggak ada yang protes. Mana mungkin orang yang mengatakan kitab suci agama Islam adalah fiksi bisa dipercaya omongannya? Jangan dipercaya omongannya. Ini saya membaca banyak, saya baca Quran, berupaya untuk baca dalam versi. Karena itu saya dikutuk oleh semesta alam, oleh Tuhan untuk mengalami nasib. Ada stabilnya, Banyak. ada positnya, berarti ini memang dibaca ini. Saya percaya dari sini akan mempersiapkan peradaban politik baru di Indonesia. Orang ateis masuk pondok pesantren diiringi sholawat, bahkan teriak-teriak takbir, karena mau mendasar. Wih pekok, mendingan di panggung kampus, panggungnya ilmiah yang tidak berbicara agama. Bagi saya itu lumrah. Kayak gitu agamanya apa? Oh, dia nggak percaya dengan Al-Quran, mengatakan kitab suci itu fiksi. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Dosen filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung, dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena ucapannya yang menyebutkan kitab suci fiksi. Malaikatnya bingung.